minta dia aja jadi jenderal kita, mimpin perang. Lalu mereka memberikan satu iming-iming kepada Yefta. Mari, kembalilah dan pimpinlah kami. Kalau engkau berhasil memimpin kami perang, menang melawan Amon, kami akan mengangkat engkau menjadi kepala suku kami. Saudara, apakah saudara bisa merasakan dan mengerti suatu kegembiraan tersendiri dalam hati Yefta? Dia yang tadinya itu disia-siakan, banyak luka batin, dihina orang, tapi sekarang orang yang menghina dia datang nyuwun-nyuwun, kata orang Jawa, nyembah-nyembah, minta tolong kepada Yefta untuk sudilah kiranya kembali ke kampung halaman, memimpin mereka untuk berperang. Lalu ada janji plus lagi, ada bonusnya. Kalau kamu berhasil memimpin kami dan kami menang, kita menang, kamu akan kami angkat menjadi kepala. Besar tidak hati Yefta? Semacam mendapat obat untuk seluruh luka batin yang sudah dia idap, dia derita sepanjang umur hidupnya. Tentu saja Yefta terima. Dan Yefta ini seorang yang beriman. Dikatakan di dalam bagian yang tidak kita baca tadi, Yefta menyerahkan semua perkara itu kepada Tuhan. Lalu itulah sebabnya begitu semangat Yefta, dia sekarang ingin memimpin perang, tapi dia juga punya ketakutan, tapi dia punya iman, dia bergantung kepada Tuhan, maka dia ingat Tuhan. Plus dia bernasar tadi, dia begitu kepingin menang perang, memulihkan semua riwayat hidup yang tadinya dianggap hina. Dia ingin menjadi orang yang bermakna, orang yang terpandang, orang yang penting, orang yang sukses. Maka dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Hanya Engkau yang bisa membuat aku berhasil, Tuhan. Dan kalau aku berhasil, itulah tadi. Nanti waktu aku pulang, yang pertama keluar dari rumahku, aku akan mempersembahkan yang menjadi korban bakaran bagi Tuhan. Karena dia begitu ngebet. Bukan cuma ingin menang, tapi dia ingin hidupnya itu menjadi orang yang berhasil. Saudara-saudara. Tentu kisah ini adalah kisah yang sangat ekstrim sekali. Apakah kondisi-kondisi seperti ini bisa terjadi dalam keadaan sekarang, dalam hidup yang modern? Masihkah ada peristiwa-peristiwa yang sangat tragis seperti ini dilakukan oleh seorang kepala keluarga, seorang ayah macam Yefta? Rasanya kita mengatakan tidak. Tapi coba simak kisah berikut ini yang konon dikatakan adalah true story, kisah yang sebenarnya. Dan cobalah bayangkan bagaimana keadaan itu dan apa yang dirasakan kalau ini terjadi atas kita. Di kota-kota besar biasa kalau ayah ibu menitipkan anak-anak mereka, kalau di sini masuk ke daycare, kalau di Indonesia itu ya titip saja pada suster atau pada pembantu di rumah ayah dan ibu. Apalagi seperti di Jakarta sekarang sudah biasa semua berangkat kerja. Nah, tersebutlah satu keluarga muda, sepasang suami istri yang baru punya satu anak, anaknya baru umur 3 tahun setengah. Disebutkan namanya sebagai Dita. Anak perempuan ini cantik, mungil, sedang lucu-lucunya, dan juga pintar. Lemes kata orang Jakarta, pintar omong, sangat menyenangkan keluarga itu. Sehari-harian Dita kecil ini cuma dengan pembantu rumah tangga. Ayah ibu pagi-pagi sudah berangkat kerja. Dan si pembantu biasa sibuk sepanjang hari, ngurus rumah, bersihkan rumah, harus siapkan makanan, dia sibuk di dapur. Si kecil ini biasa cuma main sendiri saja, main dengan mainannya, atau main di halaman, main bunga dan sebagainya. Suatu pagi, Dita kecil menemukan sebatang paku.
Lalu paku ini dia pakai seperti pensel. Dia suka menggambar. Kadang-kadang dia juga mendapat kapur, dia gambar. Hari ini dia dapat paku itu, lalu dia menggambar di lantai. Tapi karena lantai dekat mobil ayahnya diparkir ini keras, gambar yang dia buat itu tidak jelas. Lalu dia lihat-lihat kiri kanan, dia lihat mobil ayahnya yang mengkilap itu, warnanya gelap. Dia mulai menggoreskan pakunya di sana. Dia menggambar di sana. Dia gambar papa, dia gambar mama, dia gambar bunga, dia gambar ayam, kucing, semua yang dia sudah bisa. Nah, sekarang jelaslah semua gambar dia. Oke? Satu sisi sudah selesai, dia pindah ke sisi lain. Dan semua yang dia lakukan ini tidak diketahui oleh Mbak Narti, pembantunya. Sore hari, sehabis maghrib, ayah ibu pulang. Ketika papa mamanya lihat yang terjadi atas mobilnya yang relatif baru setahun usianya, belum lunas pula angsurannya, menjeritlah si ayah ini. Kerjaan siapa ini? Si pembantu kaget dengan suara tuannya keluar dari dalam, lalu lihat wajah tuannya begitu bengis, marah sekali. Dia dibentak tanya, siapa yang kerjakan ini? Lalu Mbak Narti katakan, nggak tahu. Si istri langsung menanggapi lagi menyaut, kamu seharian di rumah ngapain aja kamu? Kok tidak tahu? Lalu si Dita cilik dengan suara rame-rame keluar dia. Lalu dengan manja, hai papa, hai mama, dia memeluk papanya. Lalu ketika dengar papanya bertanya, kerjaan siapa ini? Dita dengan bangganya mengatakan, Dita yang menggambar papa. Itu buat papa, buat mama. Lalu bapaknya yang sudah kalap itu menengok ke kiri kanan, mematahkan sebatang ranting dari kebun, kemudian ambil tangan kanan putrinya, memukuli telapak tangan kanannya itu. Anak ini yang tadi dengan manja dan sukacita menyambut orang tuanya, kaget tentunya, sakit, menangis menjadi-jadi. Tapi ayahnya itu seperti mata kelak, terus memukuli tangan tersebut. Tidak puas, kemudian dia pukuli punggung tangan anaknya. Selesai tangan kanan, diambil tangan kirinya, dipukuli juga, dan kemudian punggung tangan kiri juga. Habis itu anak itu ditinggal. Pembantu memeluk, membawa ke kamar pembantu. Ayah ibunya membiarkan. Malam itu si kecil tidur dengan pembantu. Ayahnya tidak mau menemui si kecil. Malam kedua tidur dengan pembantu. Sepanjang hari pun kalau ketemu ayah, papa mamanya tidak mau menyapa si kecil ini. Belakangan konon kata si papa mau ngajar adat kepada si kecil. Setelah hari pertama, pembantu lapor kepada sang ibu. Ibu, Dita kok panas, sumeng badannya sumber. Kasihkan ya Panadol. Dia juga melapor, tangannya bengkak. Si bapak mengatakan, oleskan salep aja. Malam ketiga, Narti bilang panasnya tambah tinggi, Bu. Kamu sudah kasih belum obat turun panas? Sudah, gak apa-apa, besok juga turun. Lalu malamnya si ibu menengok anak di dalam kamar pembantu, melihat anaknya tidur di pelukan pembantu. Dia keluar, dia tidak ngomong apa-apa. Tapi besoknya pembantu mengatakan, Ibu, Dita panasnya tinggi sekali. Dan waktu dilihat keadaannya sudah kritis, dibawa ke klinik. Si ayah mengatakan, jam 5 nanti sore semua siap ya, bawa aja ke klinik. Sampai di klinik tidak sanggup tangani, bawa ke dokter karena kondisinya sudah parah. Lalu dokter memeriksa, tangan itu bukan cuma sudah bengkak, bukan cuma sudah bernanah, tapi sudah busuk. Saudara pernah tahu kalau orang kena diabetes, luka, orang yang sakit kencing manis, luka kalau tidak sembuh
duka itu membuat seluruh